Lantas, apa saja bahan-bahan skincare yang haram menurut Islam? Silakan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Sampai memakai sandal pun ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis tadi jelas sudah. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Kebetulan aku beberapa hari yang lalu dapat request dari La Galigo Islam. Kakak coba dong VO untuk konten religi. Intonasinya kayak mana sih? Kebetulan banget aku juga ngisi untuk 2 channel religi atau channel Islami ya di YouTube juga. Nah, kalau teman-teman tanya konten religi itu yang kayak gimana, Mbak? Nah, kalau di TV, di program TV kita bisa lihat di Kazanah, di Trans 7 kalau nggak salah. Terus ada Islampedia, terus ada Jazirah Islam atau apa gitu. Pokoknya ada beberapa konten religi di TV. Nah, di video kali ini teman-teman aku akan berbagi tips gimana sih cara VO konten religi, plus aku bakal ngasih contohnya juga nanti. So before we get started, please hit like and subscribe button and click the notification bell, and you can always share this video to your social media. By the way, cuma mau ngasih tahu kalau aku bikin video ini setelah sahur. Jadi ini abis subuh nih teman-teman, jam 5-an. Oke, untuk VO konten religi sendiri teman-teman, aku membaginya menjadi 2. Jadi yang pertama kita pakai intonasi soft atau relax. Yang kedua kita pakai intonasi yang tegas atau bold. Aku bakal jelasin satu-satu mulai dari. Nah, kita ngomongin yang intonasi soft atau relax dulu ya. Nah, untuk yang pertama ini tipsnya adalah yang pertama kita harus membawakannya dengan relax, dengan tenang, dengan soft. Karena ya cara pembawaannya seperti itu. Terus kedua kita bisa membawakannya dengan smiling voice. Tapi nggak terlalu smiling juga ya, karena kalau smile-nya kelebaran itu nanti bisa jadinya kayak terlalu ceria gitu. Tapi yang pasti di sini kita harus membawakannya dengan lembut, santun, dan relax sesuai dengan karakter konten itu sendiri. Kenapa aku kalau mau VO itu selalu pakai headset atau headphone? Karena biar aku bisa memonitor suara aku sendiri. Kalau nggak bisa monitor, nggak enak. Kita nggak bisa ngukur suara kita, tone-nya seberapa, pitch-nya seberapa, apakah terlalu kenceng, apakah tone-nya masih masih konsisten atau udah beda sama yang tadi. Langsung aja aku kasih contoh, ini skripnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam. Salah satu amalan seorang muslim yang dipertanggungjawabkan saat di akhirat adalah sholat. Setiap umat muslim akan ditanyai bagaimana amalan sholat yang langsung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi, ada kisah di mana seorang muslim yang sudah dijanjikan masuk surga meskipun belum pernah melakukan sholat. Dialah Usyairim, mantan seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam dan ikut perang Uhud bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1399 pasukan muslim mengepung benteng kaum Yahudi. Setelah 40 hari orang tersebut memperhatikan kaum muslimin menyerang kaum Yahudi, hingga akhirnya muslim berhasil memenangkan pertempuran. Oke, itu contoh yang pertama, gampang banget, jadi tinggal kita bawakan dengan relax, santun, santai, santuy kayak di pantai. Udah itu aja. Kalau perlu pakai smiling voice, udah itu aja. Sekarang kita langsung yang kedua. Jadi di sini pembawaannya lebih tegas, lebih tek gitu teman-teman. Terus untuk intonasinya di semua titik itu rata-rata kita pakai intonasi menurun. Jadi ending intonasinya turun, bukan yang naik atau datar, tapi banyak yang turun. Pokoknya intinya kita membawakannya dengan tegas, pasti, dan bold. Bingung? Kita praktek aja langsung. Ini skripnya. Kita pakai skrip yang sama ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam. Salah satu amalan seorang muslim yang dipertanggungjawabkan saat di akhirat adalah sholat. Setiap umat muslim akan ditanyai bagaimana amalan sholat yang langsung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi ada kisah di mana seorang muslim yang sudah dijanjikan masuk surga meskipun belum pernah melakukan sholat.
Dialah Utsairim, mantan seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam dan ikut perang Uhud bersama Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Rasulullah SAW bersama 1.399 pasukan Muslim mengepung benteng kaum Yahudi. Selama 40 hari, orang tersebut memperhatikan kaum Muslimin menyerang kaum Yahudi, hingga akhirnya Muslim berhasil memenangkan pertempuran. Nah, semoga teman-teman bisa ngerasain bedanya ya. Jadi untuk intonasi yang kedua ini lebih banyak turunnya. Di semua intonasi, di ending intonasi itu intonasinya turun dan tegas gitu kan, pakai intonasi yang tegas. Antara yang pertama dan kedua, menurut teman-teman ini lebih bagus yang mana? Kalau aku sendiri lebih nyaman membawakan dengan intonasi yang pertama, lebih lembut, lebih soft gitu. Tapi ternyata banyak klien juga yang minta dengan intonasi tegas seperti yang kedua. Nah, satu catatan untuk konten religi atau konten Islami seperti ini, kita sebaiknya tidak mengimprove bacaannya. Karena kalau aku sendiri untuk konten-konten entertainment mungkin atau soft news, biasanya di akhir itu masih ada yang aku improve kayak, wah kok bisa gitu ya, atau wah Babang Tampan ini, kayak gitu-gitu. Tapi kalau di sini kita tidak usah improve lah teman-teman, karena kan ini walaupun pembawaannya soft, relax, ringan, tapi tetap kontennya ini serius ya. Jadi mungkin kalau kita mau improve hanya bisa dengan kayak subhanallah atau wallahu alam bisawab. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Oke, cukup segitu aja. Semoga bisa membantu, semoga bisa dicontek sama teman-teman yang juga ngisi untuk konten religi. And thanks for watching this video. I'll see you next time and bye.